Akhir-akhir ini di Indonesia lagi rame dengan fenomena options trading yang dianggap sebagai penipuan. Mulai dari influencer sama platform yang terikat itu katanya bikin orang-orang rugi dari binary options dan ujungnya berhasil bikin orang takut untuk investasi dan anggap semuanya itu scam. Wait, tunggu dulu. Sebelum kalian ngomel, kita kenalan dulu. Halo guys, nama gue Noval dan dalam video kali ini gue bakal jelasin tentang apa sih options sebenarnya dan gimana cara tahu yang aman dan yang scam biar pengetahuan finansial kalian of course lebih dalam. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dengan maraknya kasus afiliator binary options, banyak banget yang bingung. Kok bisa sih mereka menghasilkan uang ratusan miliar? Gue juga mau. Banyak juga yang ngaitin tersangka sama kripto dan saham. Sampai-sampai masyarakat jadi punya pandangan bahwa saham dan kripto itu pasti trading, dan trading itu sama dengan judi. Nah sayangnya ini masih banyak banget yang salah paham. Nah padahal sebenarnya kedua aset itu legal, di mana saham itu sebenarnya adalah bukti kepemilikan terhadap perusahaan, dan kalau kripto itu adalah aset yang sebenarnya adalah mata uang digital berbasis teknologi blockchain. Untuk trading sendiri adalah kegiatan jual beli barang untuk mengambil keuntungan. Sedangkan untuk judi, ya judi taruhan. Dari pemberitaan ini, sayangnya stigma masyarakat terhadap kripto jadi negatif. Padahal sebenarnya kripto di Indonesia statusnya legal untuk menjadi aset komoditas untuk investasi dan bisa diperdagangkan sama kayak aset komoditas lainnya. Contoh aset komoditas lainnya adalah emas, batu bara, kelapa sawit, dan masih banyak lagi. Jadi harusnya kripto ya legal. Investasi saham dan kripto belum tentu trading karena tujuan awalnya adalah untuk investasi. Di mana investasi sendiri diperlukan untuk menumbuhkan nilai aset untuk menghadapi inflasi di kemudian hari. Sedangkan trading option sendiri terbagi menjadi dua, di mana ada options tradisional dan binary options. Binary options adalah produk keuangan di mana pihak yang melakukan transaksi hanya memprediksi harga saat kontrak tersebut kadaluarsa. Jadi hanya terdapat dua pilihan, yaitu harga akan naik atau harga akan turun, yang membuatnya disebut sebagai binary atau berdasarkan dua hasil. Ini berbeda dengan kontrak options tradisional yang keuntungan dan kerugiannya bergerak sesuai aset yang mendasarinya. Binary options memiliki jumlah keuntungan maksimal dan kerugian yang tetap dan nggak selalu ngikutin persentase pergerakan dari aset underlying-nya atau yang mendasarinya. Jadi misal kalian trading binary options kontrak Bitcoin dan diprediksi harga kontraknya bakal naik dengan kesepakatan kalau untung kalian dapat 1000%. Jadi mau Bitcoin naik 50% atau 2000% ya kalian tetap untung 1000%. Asal prediksi kalian benar atau sesuai, yaitu naik atau turun dalam kurun waktu yang ditentuin, ya keuntungannya udah pasti. Nah di Indonesia belum ada broker yang terdaftar resmi untuk trading binary options. Ini semua beda banget sama kripto yang legal dan resmi karena diatur langsung oleh pemerintah. Penasaran kan? Jadi di Indonesia itu ada dua badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi sekaligus mengatur perdagangan kripto. Pertama yang memegang kendali penuh adalah Bapepti atau Badan Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Jadi Bapepti adalah sebuah badan pemerintah yang berada di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan. Saat ini Bapepti udah punya 10 peraturan terkait regulasi kripto yang menyatakan kalau ada 229 aset kripto yang legal untuk diperdagangkan di Indonesia melalui 13 platform perdagangan yang legal di Indonesia. Jadi, kalau ada yang nggak legal, nanti langsung aja berhadapan dengan Bapepti. Nah, tapi Bapepti nggak sendirian karena dibantu dengan Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kalau di dunia kripto, intinya Kominfo membantu mengedukasi dan menghalang akses ke platform yang ilegal. Aksi ini termasuk melakukan blokir situs platform tersebut di internet kalian. Kalau OJK sendiri, ranahnya beda guys. Kalau OJK itu lebih ngurus ke pasar efek atau pasar modal kayak saham, reksadana, dan lainnya. Sedangkan untuk komoditas kayak kripto, OJK nggak ikut campur. Jadi kesimpulannya, kripto itu aman nggak kayak binary options yang legalitasnya itu nggak banget lah di Indonesia. Berkat Bapepti dan Kominfo, kita jadi dipermudah untuk menjauhi yang tidak legal dan merugikan. Terima kasih Bapepti dan Kominfo. Salah satu exchange yang sudah terdaftar di Bapepti dan Kominfo adalah Pintu. Apa aja sih emang keuntungan dari menggunakan exchange yang terdaftar resmi di Bapepti? Ketika kita memilih sebuah exchange untuk melakukan investasi, tentu yang menjadi perhitungan adalah keamanan dari exchange tersebut dari segi data dan juga dari dana kita. Soalnya kan kita perlu merasa aman ketika menitipkan dana investasi kita ke sebuah tempat. Dengan terdaftarnya Pintu di Bapepti, kita bisa merasa aman karena kita mendapatkan perlindungan ekstra dari Pintu dan Bapepti. Karena untuk terdaftar resmi di Bapepti, Pintu harus melalui rangkaian proses yang ketat. Untuk menjaga keamanan dan menjaga privasi nasabah, Pintu harus memiliki sertifikat ISO 27001. Nah, ini adalah sertifikat untuk perlindungan data nasabah. Tentu biar customer ngerasa aman dan pemerintah yakin sama Pintu untuk menjaga privasi nasabah Pintu itu sendiri.
Selanjutnya, untuk meyakini nasabah kalau Pintu adalah exchange yang ditangani sama profesional auditor, salah satu dari tim Pintu harus memiliki sertifikat CISA, yaitu Certified Information System Auditor. Sertifikasi ini diakui secara internasional, jadi udah pasti legit banget. Terakhir, buat yang takut kripto tuh dipakai sama penjahat, tenang guys, Pintu udah nerapin program pencegahan pendanaan terorisme dan anti pencucian uang kok. Setelah yakin dengan keamanan di Pintu, untuk investor awal atau newbie, Pintu adalah exchange dengan interface yang mudah. Kalau untuk investor kripto yang advance, di Pintu itu menghadirkan News Explorer yang bikin kita update tentang perkembangan dunia kripto dan Pintu Academy untuk belajar kripto dari A sampai Z. Itu dia kenapa timku investasi selalu wanti-wanti untuk menggunakan exchange yang terdaftar resmi di Bapepti kayak aplikasi Pintu. Karena Pintu dijamin 100% beda dari broker binary options yang sedang rame diomongin. Tapi balik lagi guys, ini rekomendasi dari kita aja. Kalian tetap harus riset sendiri alias do your own research. Kesimpulannya guys, kalau kalian mau investasi atau cari untung di pasar keuangan, gak usah aneh-aneh deh, langsung aja ke aset atau platform yang legal dan resmi di Indonesia. Karena udah tahu kripto itu legal, langsung aja belajar tentang kripto dan mulai investasi biar duit nganggurnya bisa bermanfaat lagi. Investasinya ya pasti di Pintu, karena Pintu udah dijamin aman banget dan gak aneh-aneh lah kayak kasus yang lain-lain tuh. Sekian video dari gue, kalau misalnya ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi, semua bisa kripto.